Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahdan Nur Fauzan dari kelas 10 MIPA 8 nomor absen 2. Di sini saya akan berbagi 8 langkah sukses mengatur waktu. Let's check it out. Waktu atau masa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada ataupun berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Banyak orang yang kesulitan dalam membagi waktu. Karena kesulitan membagi waktu, terkadang hingga tidak sadar bahwa waktu sangat cepat berputar. Hal itu membuat kita tergesa dalam melakukan apapun, dan akhirnya tidak dapat mengerjakan dengan maksimal. Bahkan, terkadang kita merasa membagi waktu dengan baik, tapi masih saja waktunya terus kurang dan mengerjakan sesuatu hingga tak selesai. Bagi kamu yang ingin sukses mengatur waktu, jangan skip video ini sampai selesai, karena video ini adalah video yang kalian butuhkan. Informasi penting yang bisa merubah diri kalian menjadi lebih baik dan pengelolaan waktu yang lebih efisien hanya dengan mempersiapkan diri kalian saja. Berlama-lama lagi, inilah 8 sukses mengatur waktu. Ada bangun di pagi hari. Bangun di pagi hari merupakan langkah awal sukses mengatur waktu. Kalau kamu tidak ingin membuat waktumu berantakan, kamu harus bangun pagi nih, sobat. Orang-orang di dunia jarang yang bangun lebih dari jam 7 pagi. Contohnya saja, CEO Twitter Jack Dorsey bangun sekitar pukul 5 pagi. Bangun pagi juga banyak manfaatnya loh, sobat. Salah satunya, bangun pagi dapat membuat tubuh lebih sehat dan bugar. Jadi, kalau ingin waktumu tidak berantakan, maka bangun seperti orang sukses di dunia. Praktikan mulai dari sekarang. Yang kedua ada buat catatan to-do list. Buat kamu nih si super sibuk yang belum bisa membagi waktunya dengan baik, kamu wajib membuat catatan to-do list. Nah, apa sih catatan to-do list itu? Catatan ini berisi tentang pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Lalu, jika kamu sudah selesai, bisa mencentang pekerjaan tersebut. Membuat catatan to-do list juga dapat menjadi pengingat. Dengan membuat catatan to-do list, kamu tidak akan lupa dengan jadwal kamu, sehingga pengelolaan waktu kamu bisa termanage dengan baik dan sempurna. Jadi, kalian harus membuat catatan to-do list. Ingat, yang kedua. Yang ketiga ada jangan menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan adalah penghancur sukses mengatur waktu. Kamu jangan menunda pekerjaan, sobat. Hindari kata nanti dulu, kan masih ada waktu. Coba deh kalian ganti mindset itu dengan kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Kalau berkata nanti masih ada waktu, yang ada waktu kamu bisa berantakan. Menunda waktu pun bisa membuat kamu jadi pemalas loh. Mulai sekarang jangan ada kata nanti dulu, kan masih ada waktu. Jangan. Yuk biasakan hidup disiplin. Disiplin itu penting, apapun itu bentuknya. Yang keempat ada atur smartphone menjadi mode fokus. Smartphone adalah salah satu benda yang paling membuat kita tidak bisa untuk berkonsentrasi. Ada nih suara notif, kita langsung cepat-cepat membukanya. Bukankah seperti itu? Nah, kalau kalian seperti itu, kita bisa mengakali dengan mengatur mode fokusmu atau menonaktifkan smartphonemu. Lebih bagus lagi kalau smartphonemu dijauhkan dari jangkauanmu. Karena faktanya zaman sekarang tidak dipungkiri, smartphone adalah sahabat sehari-hari kita. Apabila dibiarkan, akan menimbulkan efek kemalasan yang mana bisa menghancurkan cara atau langkah-langkah yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi fokus, atur smartphone.
supaya kita memiliki masa depan yang cerah. Yang kelima ada memberi punishment bermanfaat dan beri hadiah untuk mengapresiasi diri. Memberi punishment atau hukuman yang bermanfaat pada diri sendiri, yaitu saat kamu tidak menyelesaikan masalah atau pekerjaanmu. Contohnya, menghukum diri sendiri yang bermanfaat, yaitu misalkan ketika kamu tidak menyelesaikan bahasa Inggris kamu harus menghukum diri kamu sendiri dengan contohnya menghafalkan 50 kosakata bahasa Inggris dalam satu hari. Dengan begitu, kamu menghukum dirimu sendiri sambil belajar. Jika kamu memberi hukuman pada dirimu sendiri, jangan lupa untuk memberi apresiasi kepada diri sendiri. Misal, ketika hari Sabtu dan Minggu, kamu bisa menonton film yang kamu suka atau berlibur ke suatu tempat karena kan sudah menyelesaikan tugas semuanya. Maka beri punishment bermanfaat dan apresiasi diri sendiri. Yang keenam, jangan lupa waktu me time dan waktu istirahat. Apa itu me time? Waktu me time adalah waktu khusus untuk diri sendiri, tidak bersama orang lain dan tidak diganggu oleh orang lain atau siapapun itu, walaupun keluarga. Contoh, me time yang bisa kamu lakukan yaitu meditasi, yoga, ataupun berolahraga. Cobalah meluangkan waktu sejenak untuk diri sendiri. Dan jangan lupa untuk mematikan smartphone agar tidak terganggu oleh orang-orang yang menghubungimu. Dilansir dari beberapa sumber, me time memiliki banyak manfaat. Di antaranya dapat menjernihkan pikiran, menurunkan tingkat stres, dan bisa meningkatkan konsentrasi kamu. Jadi, tidak ada salahnya untuk me time sejenak. Yang ketujuh ada atur dan selesaikan sesuatu berdasarkan skala prioritas. Hal yang paling sering kita tidak sadari adalah memprioritaskan mana yang lebih penting. Kita seringkali melakukan suatu pekerjaan yang tidak menjadi prioritas. Hal itu akan membuat tubuh dan pikiran menjadi lelah karena melakukan pekerjaan secara beruntun. Penyebab kita melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak menjadi prioritas adalah karena ringannya pekerjaan lain dan menganggap akan lebih baik jika melakukannya lebih dahulu. Ini bukan tugas sekolah, sobat. Jadi, jika itu suatu tugas yang penting, selesaikan dulu yang menjadi prioritasmu. Prioritaskan prioritasmu. Semangat. Yang terakhir ada istirahat malam yang cukup dan jangan terlalu lelah bekerja. Jika di atas sudah dijelaskan bahwasanya agar lebih baik bangun pagi, jangan lupa untuk beristirahat yang cukup ketika malam hari. Tidur malam yang cukup akan berdampak baik pada kesehatan dan keesokan harinya membuat tubuh menjadi lebih bugar. Para tokoh sukses di dunia rata-rata tidur selama 4-8 jam per hari. Contohnya saja, CEO Tesla Elon Musk menyelesaikan seluruh pekerjaan pada pukul 1 pagi dan bangun tidur pada pukul 7 pagi. Ia membutuhkan waktu 6 jam untuk beristirahat. Contoh lainnya ada B.J. Habibie, tokoh Indonesia terkenal, cerdas dan sukses. Tidur pada pukul 11 malam dan bangun pada pukul 3 pagi untuk melakukan sholat malam. Nah, dari kedua tokoh tersebut, kita harus bisa mencontoh apa yang baik dari situ. Dengan tidur malam yang cukup, banyak sekali manfaat bagi tubuh kita dan juga bagi psikologi kita, yang mana kita siap untuk melakukan kegiatan di esok harinya. Maka dari itu, istirahat yang cukup dan jangan lelah bekerja. Nah, itulah 8 langkah cara kita sukses mengatur waktu. Apapun kesibukanmu, mengatur waktu sudah seharusnya dilatih sejak dini. Sejak usia sekolah pun, kamu sejatinya sudah belajar untuk mengatur waktu agar bisa mengerjakan PR, bermain, sekaligus menonton tayangan favoritmu.
Ada pepatah yang mengatakan waktu adalah emas. Dari 3 kata tersebut sudah bisa kita simpulkan bahwa waktu sangat berharga. Saking berharganya, waktu tidak bisa dibeli dengan uang. Apabila kamu menyia-nyiakannya, berarti kamu telah kehilangan harta yang paling berharga. Maka dari itu sobat, dengan video ini saya harap kalian bisa mengatur waktu, menghargai waktu, dan disiplin. Buang-buang uangmu dan kamu hanya akan kehabisan uang. Buang waktumu, kamu telah kehilangan sebagian dari hidupmu. Michael Leboeuf. Saya Ahdan Nur Fauzan, kelas 11 BIPA 8, nomor absen 2, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.